Jangan lakukan kesalahan finansial yang dulu gue lakukan, karena ini bisa menghabiskan lo puluhan bahkan ratusan juta. Karena gue udah jadi korbannya. Jadi please, kalian sebisa mungkin jauh-jauh dari 5 toxic money habit ini. Yang pertama tuh kedengarannya simple dan gampang banget, tapi ini susah banget buat dilakukan, yaitu jangan overspend lebih dari income lo. Karena gini, ketika kita mendapat uang yang lebih banyak, seperti contohnya bonus atau kenaikan gaji, itu psikologi kita pasti mau spend uang tersebut. Padahal sebenarnya kita tuh nggak mampu untuk afford barang atau sesuatu yang mau kita beli. Contohnya mobil. Kalian pasti sering lihat kayak mobil-mobil baru, banyak banget promonya, DP murah segala macem. Dan ini sebenarnya adalah jebakan, dimana kita bayar murah tuh untuk DP-nya aja, dan mereka kasih DP yang luar biasa kecil, dan seolah-olah kita bisa afford hal tersebut. Tapi sebenarnya kalian gak mikir jangka panjangnya, dimana kalian harus bayar cicilannya, kalian harus bayar biaya maintenance-nya, kalian harus bayar pajaknya, dan lain-lain. Yang sebenarnya itu kita gak bisa afford hal itu. Yang kedua, ini juga hal simple ya. Banyak orang mungkin bisa cari duit, tapi mereka nggak bisa ngelola duit, yaitu budgeting, income, dan spending. Sumpah ya, sebenarnya budgeting tuh gampang banget, dan kebanyakan orang tuh mengabaikan hal ini. Sebenarnya ini tuh bisa sangat membantu kita untuk mengelola finance kita, dan gara-gara gue nggak melakukan ini, gue tuh ternyata banyak banget impulse spending, reckless spending, dan akhirnya setiap bulan gue bisa kehabisan 5-10 juta untuk hal itu, dan gue nggak tahu itu kemana aja gitu. Coba kalau misalnya gue bisa track 5-10 juta per bulan, itu setahun gue udah bisa dapat 100 juta yang mungkin bisa gue taruh di saham atau di reksadana atau dimanapun. Yang ketiga, lo nggak belajar money management, dan akhirnya lo nggak ngerti gimana caranya ngelola uang. Dan ini terjadi sama orang tua gue, dimana mereka pernah dapat income, let's say sebulan tuh 70-100 juta, tapi at the end of the year, saat mereka melihat tabungannya itu benar-benar kosong, bahkan mereka meninggalkan hutang. Jadi kemampuan lo nyari duit itu nggak bisa jadi patokan berapa banyak duit tabungan lo. Jadi lo harus juga bisa punya kecerdasan soal uang dan gimana caranya mengelola uang. Yang keempat itu nabung di akhir. Mungkin kita mikir, oh ya udah gue pakai dulu semuanya, nanti di akhir bulan gue sisihin nih segini untuk ditabung. Tapi kenyataannya ini nggak pernah terjadi. Jadi please selalu nabung di awal. Jangan biasain nabung di akhir bulan, ini toxic banget. Yang kelima adalah semua keperluan, semua tabungan, semua duit lo ditaruh di satu rekening. Sumpah ini adalah recipe for disaster, karena ketika lo menyatukan semuanya di dalam satu rekening dan itu kecampur, ibaratnya tuh jadi benang kusut. Dan ketika benang udah kusut, lo bakal males banget untanglednya. Ini menjadi problem buat banyak orang, dimana ya udah dibiarinin kusut aja, dan akhirnya literasi keuangan dan keuangan mereka berantakan. Jadi gimana caranya kita bisa mengkategorikan uang kita ke beberapa rekening? Misalnya satu untuk spending, satu untuk saving, satu untuk emergency fund. Kalau untuk spending sendiri itu gue punya satu rekening dan udah ada mobile bankingnya juga, yaitu gue pakai Bank Mega dengan M-Smile-nya. Karena setelah gue research, Bank Mega ini udah berdiri sejak lama, jadi gue percaya banget dengan keamanannya. Dan M-Smile ini juga ringkes, gak ribet, aplikasinya juga gampang, dan yang paling penting adalah lo bisa transfer ke semua rekening bank manapun, dan ini gratis tanpa syarat. Dan dengan ini lo juga bisa hemat mungkin puluhan sampai ratusan ribu setiap bulannya. Dan buat lo yang mau coba aplikasi M-Smile ini, gue tuh bagi-bagi saldo 25.000 dengan cara langsung klik link di bio gue, langsung kalian download M-Smile-nya. Jadi at the end of the day, sebisa mungkin kalian refleksi diri lagi dan hindari 5 toxic money habit tadi, supaya lo nggak rugi puluhan bahkan ratusan juta kayak gue.